Kemarin kalau libur lebaran saya sih hanya di rumah aja ya pemirsa. Nonton Netflix ya di rumah, kemudian nonton film-film yang seru-seru gitu. Tapi saya lihat di Instagram itu banyak banget teman-teman saya yang memang mudik lebaran, yang non-muslim juga berkunjung ke tempat-tempat wisata tidak hanya di Jakarta tapi juga pergi keluar kota. Dan berita pun mengumumkan gitu ya bahwa ternyata jalanan terutama jalan tol itu macet banget karena dipadati oleh masyarakat yang antusias banget untuk melakukan mudik lebaran dan juga jalan-jalan ke tempat wisata di luar kota. Dan tentunya nih pemirsa, momentum mudik lebaran bisa membawa angin segar bagi industri pariwisata di tanah air. Nah, sebelum pandemi COVID-19, jumlah perjalanan turis lokal ini tercatat sebanyak 722,2 juta perjalanan di tahun 2019. Tapi ternyata jumlahnya merosot nih sekitar 28,2% menjadi 518,6 juta perjalanan di 2020. Karena di 2020 pandemi sudah mulai menyebar ya di negara-negara lain termasuk juga di Indonesia. Begitu juga nih pemirsa dengan jumlah wisatawan asing yang datang ke tanah air. Dari awalnya yang jumlahnya mencapai 16,1 juta orang pada 2019 menjadi 4,1 juta orang pada 2020 ya, dan melorot menjadi 1,5 juta orang, turun lagi nih pada 2021. Nah, turunnya jumlah wisatawan berimbas pada merosotnya sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum. Akhirnya nih pemirsa, kinerja dari sektor atau industri pariwisata ini minus sekitar 10,26% di sepanjang 2020. Meskipun perlahan-lahan mulai kembali tumbuh lagi sekitar 3,89% di tahun 2021 lalu. Direktur Selios Bima Yudhistira juga menyatakan bahwa mudik lebaran akan mendorong permintaan di berbagai sektor, mulai dari jasa transportasi, makanan minuman hingga perhotelan. Dan berdasarkan laporan dari BPS, rata-rata pengeluaran liburan masyarakat Indonesia sekali perjalanan itu sebesar 1,7 juta rupiah. Dan dengan perkiraan sekitar 42,8 juta orang melakukan rekreasi di tahun ini atau setengah dari total pelaku perjalanan dari survei Kementerian Perhubungan, maka akan ada pengeluaran sebesar 72,7 triliun pada momentum lebaran di tahun ini. Dan tentunya angka ini bisa saja lebih tinggi dari prediksi tersebut mengingat durasi libur dan cuti bersama pada momen libur lebaran di tahun ini cukup panjang begitu ya, lebih dari seminggu pemirsa. Adapun Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga memperkirakan ada lebih dari 48 juta pemudik yang akan mengunjungi tempat-tempat wisata selama libur lebaran. Nah, ini artinya akan semakin banyak lagi pemudik yang juga berwisata dan membuat jumlah perputaran uang untuk industri pariwisata semakin besar. Dan pemirsa, kira-kira berapa ya pengeluaran wisata masyarakat yang dilakukan di Pulau Jawa, karena memang Pulau Jawa ini merupakan wilayah yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat. Kita simak informasi lebih lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Ya pemirsa, berdasarkan survei dari Kementerian Perhubungan, Jawa merupakan wilayah yang paling banyak dikunjungi oleh para pemudik. Nah, berkaca dari survei tersebut, maka perputaran uang pada kegiatan rekreasi atau pariwisata di Pulau Jawa akan lebih banyak dibandingkan wilayah yang lainnya. Nah, Jawa Tengah ini merupakan tujuan utama pelaku perjalanan terbanyak, yakni sekitar 23,5 juta orang atau sekitar 27,5% dari total pelaku perjalanan. Artinya rata-rata pengeluaran masyarakat untuk berekreasi di Jawa Tengah, tadi sudah dijelaskan ya, itu sebesar 962.000 dalam sekali perjalanan. Nah, dengan perkiraan setengah dari total kunjungan pemudik di Jawa Tengah ini, maka akan ada pengeluaran sekitar 11,3 miliar rupiah pada momentum lebaran di Provinsi Jawa Tengah tadi. Sejumlah daerah lainnya yang menjadi tujuan utama mudik adalah Jawa Timur, Jawa Barat,
untuk non-Bodebek begitu ya, kemudian di Yogyakarta. Memang sih daerah-daerah tersebut juga dikenal dengan berbagai destinasi wisata yang memikat para wisatawan, mulai dari keindahan alam dan budayanya. Kemudian nih pemirsa, hasil survei dari Kementerian Perhubungan juga menunjukkan bahwa mayoritas atau sekitar 47% pelaku perjalanan atau pemudik menggunakan kendaraan pribadi. Diikuti oleh pemudik dengan kendaraan umum sebanyak 31%, transportasi udara dan kereta api masing-masing 10%, kemudian transportasi laut 2% dan lainnya. Penggunaan transportasi umum pada momentum mudik lebaran ini pun dapat mendorong sektor transportasi tanah air yang terdampak COVID-19. Seperti pada penggunaan kereta api dan pesawat terbang yang jumlah penumpangnya merosot pada 2020 dan 2021 dibandingkan sebelum adanya pandemi COVID-19. Nah, momentum mudik lebaran tahun ini diharapkan benar-benar dapat memulihkan industri pariwisata nasional yang terpukul. Tapi pemirsa, dari momentum libur lebaran, mudik lebaran ini, apakah hanya akan membangkitkan sektor pariwisata saja di tanah air? Untuk selengkapnya kita saksikan informasi berikut ini. Saat merayakan libur lebaran sudah menjadi tradisi tersendiri bagi masyarakat Indonesia untuk libur bersama keluarga maupun orang tersayang. Di momen libur lebaran tentunya dimanfaatkan oleh sebagian orang, liburan ke mal juga masih menjadi pilihan bagi banyak masyarakat. Adapun ribuan pengunjung tumpah ruah di berbagai acara yang dihelat mal-mal di kota Solo, Jawa Tengah selama libur lebaran. Seperti yang terjadi di Solo Grand Mall, biasanya saat reguler mall tersebut paling ramai dikunjungi 20.000 orang per hari saat akhir pekan. Namun pada pekan keempat Ramadan, pengunjung di Solo Grand Mall mencapai 23.000 pengunjung. Selain itu, Makassar Mall ramai dikunjungi jelang Idul Fitri. Naiknya jumlah pengunjung berdampak dengan pendapatan perdagangan selama Ramadan. Salah satu pedagang mengatakan omset yang biasanya hanya 2 juta naik mencapai 4 hingga 6 juta rupiah. Bahkan beberapa pedagang lainnya meraup omset hingga 50 hingga 60 juta. Berikutnya, bioskop juga menjadi salah satu destinasi yang paling banyak dikunjungi warga di hari terakhir libur lebaran. Banyak pengunjung mulai dari orang tua dan anak-anak, remaja hingga orang dewasa yang memilih untuk menghabiskan sisa libur lebaran 2022 ini untuk menonton film baru di bioskop. Nampaknya momentum libur lebaran tidak hanya membawa dampak positif terhadap industri pariwisata, namun juga terhadap industri retail dan perfilman tanah air. Berbagai sumber, IDEX Channel. Wah, pemirsa, ternyata selain pergi ke tempat wisata, ada juga beberapa masyarakat yang tidak melakukan mudik lebaran tapi jalan-jalannya mungkin di kotanya saja gitu ya. Misalnya di Jakarta saja mengunjungi mal dan juga bioskop. Nah, ternyata momen libur lebaran yang ditetapkan oleh pemerintah ini tadi dari tanggal 29 April kemudian 4 hingga 6 Mei ini nampaknya memberikan dampak yang sangat baik terhadap perekonomian. Kalau kita telaah lebih jauh lagi nih pemirsa, dari momentum libur lebaran banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mudik lebaran ke kampung halaman. Nah, dari kegiatan mudik lebaran ini saja bisa membawa dampak yang positif terhadap sektor transportasi ya. Semakin banyak masyarakat yang mudik, artinya semakin banyak juga transportasi yang digunakan baik itu udara, laut maupun darat.